Kita boleh bersyukur kepada Allah mereka punya kebaikan. Tapi kita harus lebih baik daripada itu. Sampai seorang penyair mengatakan, Laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas dalam Islam yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakin al fata man yakulu ha anadha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Jadi harus tunjukkan diri dia mana. Setiap orang akan dihisab dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian di hari Rabu malam kita melanjutkan bedah buku kita Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan pada malam ini kita akan masuk dosa besar ke 165. Dari awal kita belajar tentunya. Semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya. Dan Allah selalu mengisi sisa umur kita dengan ketaatan dan kepatuhan. Allahumma amin. Dan kita akan masuk insya Allah pada malam ini bab an-nahi an da'wal jahiliyah. Atau larangan dari seruan jahiliyah. Awal dari sebab judul ini ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah beranjak daripada hadis Bukhari dan juga Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dikatakan bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. Riwayat lain awa bida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum qalu ya Rasulullah kasa'a rajulu minal muhajirin rajulan minal ansar faqala da'ha fa innaha mumtinah. Terjemahannya, dahulu kami pernah bersama Nabi SAW dalam salah satu peperangan. Menuju ke Madinah pulang dari peperangan tersebut. Lalu ada seseorang dari kaum muhajirin. Beberapa riwayat lain menjelaskan ini adalah budaknya Umar bin Khattab. Yang sempat memukul bokong seorang laki-laki dari Ansar. Maka orang Ansar tadi teriak mengatakan, wahai orang-orang Ansar. Ini biasa seruan untuk minta tolong. Tolong bantu aku. Maka saat muhajirin melihat itu, dia pun mengatakan, wahai muhajirin. Seakan-akan mengatakan, tolong aku. Maka hal ini didengar oleh Nabi SAW. Di beberapa riwayat lain, ada sahabat yang melihat sikap ini pada saat terjadi. Jadi baru pulang peperangan, mereka masih semangat dalam berperang dan pedang masih di pinggang mereka masing-masing. Kemudian ada seruan seperti ini. Mereka tadinya bercanda tapi akhirnya sudah saling memanggil suku atau kelompok. Maka Nabi SAW disampaikan oleh seorang sahabat di kemahnya, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW datang ke sana dan beliau sangat marah pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan dua lafaz kalimat ini. Dua-duanya riwayat Bukhari. Apakah seruan jahiliyah? Atau seruan jahiliyah macam apa ini? Kalau riwayat yang kedua, apakah masih ada seruan jahiliyah seperti ini di antara kalian? Sementara aku ada di tengah-tengah kalian. Kemudian seorang dari muhajir mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang muhajir yang memukul bokong seorang ansar. Maka kata Nabi SAW, tinggalkanlah ini karena ini membinasakan. Atau ini buruk. Dalam riwayat Bukhari yang lain, وَغَضِبَ لِذَلِكَ غَضْبًا شَدِيدًا. Dan Nabi SAW sangat marah dengan kejadian tersebut.
Inilah dasar kenapa Syekh Muhammad penulis buku menyusun judul tentang masalah fanatisme kelompok atau rasis ini sebagai salah satu daripada dosa besar. Karena Nabi SAW memerintahkan dan mengatakan dia adalah mumtina, sesuatu yang sangat buruk. Baik, jadi ini pondasi bahasan kita. Saudaraku seiman, Nabi SAW mengingatkan dalam banyak riwayat, di antaranya beliau pernah mengatakan, tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Tidak ada perbedaan dalam Islam, ini turunan Arab, karena Nabi Muhammad SAW misalnya ini turunan Arabnya lalu dia berbangga-bangga, atau orang Ajam selain orang Arab, kecuali dengan ketakwaan. Dan ketahuilah dalam beberapa riwayat lain beliau mengatakan, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Adanya perbedaan suku, negara, paras wajah, warna kulit, ini untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan setiap muslim wajib memahami masalah ini. Itu Allah tekankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Surah nomor 49 ayat 13, ayat yang masyhur. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Atau kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Bisa juga bermakna agar kalian meyakini dan mengenali Tuhan kalian sang pencipta yang maha sempurna. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh. Jadi Islam tidak pernah sama sekali melihat, ya, bahwasanya orang ini kena lebih tampan, lebih cantik, berarti dia lebih dekat sama Allah. Tidak. Walaupun dia kurang secara fisik, mungkin kurang dari sisi paras wajah, mungkin kurang dari sisi harta, tapi dia lebih bertakwa, maka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang lain itu kemasan dunia. Tidak ada sama sekali bagi seorang muslim, ya, menunggangi kemasan dunia ini untuk sombong. Ini termasuk juga yang sedang kita bahas adalah tentang masalah pribumi dan pendatang. Nah, seperti itu juga. Ya, karena ini terjadi antara muhajir dan ansar. Ansar penduduk asli Madinah, muhajir pendatang. Gitu kan. Keluarlah kejadian ini. Si muhajir, si ansar panggil sukunya, ya, kelompoknya, muhajir juga minta tolong. Hampir saja para sahabat berperang satu sama yang lain pada saat itu gara-gara panggilan kelompok ini. At-Tabari berkata dalam menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Inna akramakum ayyuhan nasu inda rabbikum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Rabb kalian, wahai sekalian manusia, adalah orang asyaddukum at-ittiqa'a lahu, yang paling bertakwa kepadanya Allah, ya, kepada Allah, bi'adai faraidihi, dengan mengerjakan yang telah ia wajibkan, wajtinabi ma'asih, dan menjauhi dosa-dosa atau pelanggaran. La a'zamukum baitan wala aktsarukum ashirah. Tidak akan pernah dinilai dari besarnya tempat tinggal atau rumah dan juga banyaknya keluarga. Jadi bukan dari itu tolak ukurnya. Mungkin seseorang itu hidup sendirian. Tidak ada yang menemani dia. Tetapi sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang ditemani atau selalu dipenuhi di sekitarnya dengan orang-orang yang fanatik dengan dia. Mungkin melimpah hartanya, banyak keturunan, tapi jauh dari Allah SWT, tetap aja tidak mulia di sisi Allah. Pernah Nabi SAW menasihati Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih. Undur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala aswada illa tafaddulahu bittaqwa atau bittaqwa. Ketahuilah engkau tidak akan pernah, wahai Abi Dzar. Abi Dzar dari turunan Arab, ya. Engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah ataupun berkulit putih sampai engkau mengungguli mereka dari sisi ketakwaan. Ya. Banyak contoh dalam Islam ini. Di Mekah yang paling nyata itu kan ada Bilal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia. Sebelum Islam tidak ada yang mengenal Bilal. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Dipukul, dihukum, dijual,
bebas. Dan sangat ya, tidak punya nilai. Tapi setelah masuk Islam, bagaimana Nabi SAW memuliakan Bilal? Banyak orang yang suaranya indah seperti Bilal. Kalau ikut serial sahabat kita bulan lalu, membahas Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau kalau baca Quran suaranya indah sekali. Sampai semua orang terkagum-kagum dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa, sesungguhnya kau telah diberikan seruling dari seruling keluarga Daud. Karena suara Nabi Daud sangat indah dan keluarganya gitu. Allah berikan seperti itu. Dan Nabi SAW puji Abu Musa, tapi tidak disuruh jadi muazzin. Bilal yang diangkat. Yang mimpi mendengarkan lafaz-lafaz, susunan lafaz-lafaz azan adalah Abdullah namanya. Seorang sahabat namanya Abdullah. Tapi Nabi SAW suruh Bilal yang azan. Allah SWT muliakan Bilal karena ketulusan Islamnya gitu. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, ni'mal mar'u Bilal. Sebaik-baik sosok orang yang bisa jadi suri tauladan contoh adalah Bilal. Huwa sayyidul muazzinin. Dia tuannya para muazzin. Wala yatba'uhu illa muazzin. Dan tidak ada yang mencontohi atau yang mengikuti nanti dia pada hari kiamat kecuali muazzin juga. Wal muadzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Dan ketahuilah para muadzin adalah orang-orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Maksudnya paling dikenal pada hari kiamat. Bagaimana Allah muliakan Bilal radhiyallahu anhu dengan kedudukan ini. Nabi SAW juga menikahkan Bilal dengan seorang wanita dari Quraisy yang mulia. Ya. Begitu juga kalau pernah dengar Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Nabi SAW nikahkan Zaid dengan seorang wanita yang pernah mengurus Nabi dari kecil dan itu berkulit hitam. Sehingga anaknya Zaid bernama Usama, Zaidnya sangat putih, ya. Anaknya Usama hitam. Dan pernah tidur antara ayah sama anak berdua, Nabi SAW datang dan melihat jempol kaki mereka sambil mengatakan, sungguh kedua jempol ini walaupun beda warna kulitnya dari keturunan yang sama. Maksudnya ini adalah ayah dan anak. Ada banyak sekali. Salman Al-Farisi, beliau memang orang mulia di negeri Persia, tapi pernah jadi budak. Ya. Dan dimiliki oleh seorang Yahudi di Madinah. Kita pernah bahas juga di Tabligh Akbar Syiar Sahabat tentang beliau ini ya. Yang harus menebus sampai sekian ratus pohon kurma agar bisa bebas dari keterbudakannya. Tapi mulia. Setelah itu tidak ada sahabat yang membahas tentang masa lalunya dia. Ya. Banyak sekali ya. Suhaib Ar-Rumi, ya, Abdullah bin Mas'ud, banyak sahabat-sahabat. Ingat waktu Abdullah bin Mas'ud menebas lehernya Abu Jahal di perang Badr, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya Abu Jahal untuk memenggal lehernya. Abu Jahal kenal dia, mengatakan, wahai penggembala kambing, berani benar kau naik di atas gunung yang besar. Gitu. Mereka masih punya rasa fanatisme begitu. Padahal sudah sebentar lagi akan dipenggal lehernya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, engkau musuh Allah, tidak ada nilainya, dipenggal lehernya, dibawa lehernya ke Nabi SAW. Tapi intinya tidak pernah ada fanatisme dalam Islam. Ya. Dan kita tahu sesuatu yang paling pertama yang Nabi SAW hilangkan dari sahabat pada saat mereka tiba di Madinah, itu adalah salah satunya ini, menghilangkan rasisme. Ya. Beliau membangun 3 pondasi dasar negara. Pada saat itu yang pertama membangun Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi, kemudian yang kedua mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, pendatang sama pribumi sama. Ya. Bahkan dianjurkan agar para pribumi, orang-orang ansar untuk mencintai saudara mereka, memberikan harta yang terbaik mereka dan seterusnya. Yang membuat Ibnu Abi Salul, kepala orang munafik, tidak terima itu kan. Kalianlah telah menggemukkan mereka di negeri kalian. Kalianlah yang telah memberikan harta kalian. Dia tidak bisa terima. Tapi orang-orang beriman bisa menerima itu. Sampai tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah Ansar kecuali mereka berebut untuk ya, menerima seorang muhajir tinggal di rumahnya. Sampai kalau seorang muhajir pun sudah mampu dan bisa jalan sendiri, tetap saja. Ya, pada saat mau keluar dari rumah seorang Ansar, orang Ansar ini tidak bisa terima. Mereka menangis, mereka sedih, mohon supaya jangan keluar dari rumahnya. Dan Allah ceritakan dalam surah Al-Hasyr,
tentang keutamaan orang-orang Ansar yang harusnya jadi sikap dan sifat setiap muslim yang tinggal di satu lokasi, bagaimana menyambut saudaranya yang pendatang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka memaksakan diri mereka untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya pendatang ini, walaupun mereka membutuhkannya. Ada sebagian Ansar tinggal rumahnya di dekat rumah Nabi SAW. Tapi karena ada muhajir yang datang, diberikan kepada dia rumah tersebut, lalu kemudian dia pindah di pinggiran Madinah. Jadi luar biasa gitu. Ya. Bagaimana itu tertanamkan sekali dalam diri ya para sahabat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran 103 tentang Allah menghilangkan rasisme ini di antara mereka, permusuhan antara mereka dengan datangnya iman. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian semua di masa jahiliyah dulu, pada saat bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hati kalian lalu menjadikan kalian bersaudara ya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin mungkin yang pertama teman-teman sekalian yang kita ingin singgung tentang tidak adanya rasisme, dan ini memang yang menjadi inti bahasan sebenarnya. Ya, bagaimana memang dalam Islam diajarkan itu. Jadi nggak boleh kita merasa lebih penting dari orang lain. Dan ada seorang orientalis ya, orang non Muslim yang belajar Islam, mereka sekarang ada menyebar di beberapa negara Eropa. Tujuannya memang untuk mencari kelemahan Islam sebenarnya. Tapi ada di antara mereka yang berbicara fair. Setelah belajar Islam banyak, lalu dia mengatakan ada di antara salah satu kekuatan umat Islam yang tidak bisa disamain oleh kelompok manapun. Mereka itu kalau sudah ketemu dan tahu kalau di depannya ini seorang Muslim, mereka lupakan semua suku mereka lupakan jabatan mereka lupakan negara mereka, langsung mengatakan selamat datang saudaraku. Kita misalnya ketemu sama seseorang dari Pakistan, ketemu dari Filipina, ketemu dari Afrika mungkin, ketemu dari Amerika Latin kah. Begitu kita tahu namanya Muhammad atau Muslim, kita langsung mengatakan, oh selamat datang saudaraku. Ya. Tidak lagi orang menanyakan kamu suku mana, kamu kaya atau tidak. Gitu kan. Dan memang sistem ibadah yang Allah ciptakan, yang perintahkan kepada kita memang mengajarkan itu. Di saf sholat misalnya, gak ada bedanya antara orang miskin, orang kaya, pejabat. Yang masuk saf pertama ya dia pertama di situ. Gak boleh disingkirkan, gak boleh dipindahkan. Semua sama gerakannya, semua sama bacaannya. Rangkaian-rangkaian ibadah yang lain semuanya sama puasanya. Bukan orang kaya misalnya puasanya cuma 3 jam, orang miskin 15 jam. Enggak, semua sama. Ya. Anjuran buka puasa dan sahur sama makanannya. Anjurannya lebih banyak berkah dengan kurma. Sama juga masalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mereka pakai ihram. Bukan orang kaya bisa pakai baju semaunya. Dia pakai kain ihram, jenisnya juga sama. Pada saat meninggal juga sama, bungkus kain kafan, kuburannya sama. Memang Islam mengajarkan begitu. Jadi kelebihan-kelebihan dunia yang Allah berikan bukan untuk sombong. Tapi untuk kita tunggangi itu mendapatkan lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna sabda Nabi SAW, Zalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Pada saat Nabi SAW memuji sahabat-sahabat kaya yang sibuk menginfakkan hartanya dan sibuk juga melaksanakan perintah-perintah agama. Disitulah baru Nabi SAW puji mereka karena mereka punya kelebihan dengan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua yang perlu kita garis bawahi, ada potongan sabda Nabi SAW, awabidak wal jahiliyah. Apakah dengan seruan jahiliyah? Nah ini yang perlu kita fahami juga teman-teman sekalian. Ini poin kedua dalam bahasan kita. Masalah seruan jahiliyah ini memang masih banyak di tengah-tengah umat ini. Ya. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam banyak sabda beliau. Ya. Dan juga tentu ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba bahas ya, tentang panggilan-panggilan atau seruan jahiliyah ini yang banyak dilupakan atau banyak orang terjemah tapi dia tidak sadar. Ya. Yang pertama, gabungan tentang seruan jahiliyah ini tergabung 4 hal di dalam sebuah hadis, yaitu bangga terhadap leluhur. Kamu turunan apa? Saya turunan ini dan itu misalnya. Mencela keturunan, mengaitkan hujan
dengan selain Allah dan meratapi mayit. Nah, ini 4 hal seruan jahiliyah dalam satu hadis. Saya ulangi, bangga dengan leluhur, mencela keturunan, kemudian mengaitkan hujan turun pada bintang-bintang bukan pada Allah, ya, ramalan-ramalan bintang misalnya, dan meratapi mayit. Semua itu kembali kepada sebuah hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara pada umatku termasuk seruhan jahiliyah. Maksudnya tinggalkan ini, tidak boleh ada. Tapi ternyata ini ada di tengah-tengah umat. Ada 4 perkara di umatku masih termasuk seruhan jahiliyah. La yatrukuhunna, mereka umumnya tidak meninggalkannya. Al-fakhra fil ahsab. Yang pertama adalah membangga-banggakan kebesaran leluhur. Dulu kakek saya itu begini dan begitu. Dulu begini ayah saya dan begitu. Padahal sebenarnya seseorang tidak perlu berbangga dengan itu. Kalau sekedar menceritakan kebetulan, tidak ada masalah. Tapi berbangga-bangga sampai akhirnya dia pun lalai. Ini aneh. Ayah saya itu dulu rajin sekali sholat malam. Kamu bagaimana? Sholat gak? Ibu saya itu selalu puasa Senin Kamis. Loh, kamu sendiri bagaimana? Ya. Seruan jahiliyah untuk apa? Bangga dengan amalnya orang lain. Walaupun orang tua kita soleh dan soleha. Kita boleh bersyukur kepada Allah mereka punya kebaikan. Tapi kita harus lebih baik daripada itu. Sampai seorang penyair mengatakan, Laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas dalam Islam yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yakulu ha anadha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Dia harus tunjukkan diri dia mana. Setiap orang akan dihisab dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amalnya, gitu kan? Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. Mencela keturunan. Ya. Membawa-bawa keturunan ini, keturunan itu. Sampai anak zina pun tidak boleh kita hina. Ya, sudah pernah kita singgung dalam masalah beberapa dosa besar yang lalu ya, tidak boleh mencela. Karena dia tidak dosa, yang dosa orang tuanya. Orang tuanya pun yang berzina tidak boleh kita celah. Mungkin dia lagi lalai pada saat itu. Mungkin dia pernah berzina lalu dia taubat terus lebih baik daripada kita. Allahu a'lam. Tidak boleh kita bangga dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, walistisqa'u bin nujumi. Menyatakan hujan turun dari bintang. Oh, karena bintang ini begini dan begitu maka hujan turun. Padahal pencipta bintang itu Allah. Yang mengatur air hujan turun Allah. Yang mengatur kadarnya pun Allah. Ini masih seruan jahiliyah. Dan yang terakhir adalah wan niyaha. Ini meratapi mayit. Dengan pukul-pukul badan, tarik-tarik rambut, robek baju. Kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya, kenapa begini. Seruan jahiliyah. Dalam Islam tidak ada. Ya. Dan kata Nabi SAW masih lanjutan hadis, وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ. Sesungguhnya orang-orang yang suka ya, niyaha, meratapi mayit, nangis teriak, histeri gitu ya. Sampai mukul-mukul badannya kalau tidak sempat bertobat sebelum meninggal, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga panas. Serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Riwayat Imam Muslim. Ini yang dimaksud dengan adanya seruan jahiliyah. Ya, jadi tadi kan di bahasan kita tentang masalah fanatisme kelompok ya. Nah ini seruan jahiliyah yang lain yang harus kita tahu. Berarti harus kita tinggalkan, tidak boleh ada. Terus gimana Ustaz kalau ada orang yang saya cintai meninggal dunia? Istri, suami, orang tua, anak, teman dekat. Boleh nggak saya sedih? Boleh saja. Tapi bukan niyaha, bukan pukul-pukul badan, jambak-jambak rambut. Seakan-akan sudah habis semuanya. Dan tidak ada lagi masa depan kita dengan meninggalnya orang ini. Tidak ada urusannya. Karena Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim, beliau teteskan air mata. Tapi beliau mengatakan kalimat yang mulia. Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Neris air mata ya biasa saja. Gitu kan?
Tapi tidak pernah teriak-teriak segala macam. Ini tidak ada. Nah, ini diantaranya. Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan tentang masalah jahiliyah ini. Seseorang itu tumbuh dari agama bapak atau agama tuannya atau agama di masyarakat yang ada di negerinya, sebagaimana seorang bocah tumbuh dari agama kedua orang tuanya sampai dia balik. Kemudian dia tidak mengikuti ajaran-ajaran agama. Dia tetap fanatisme dengan apa yang telah dipegangi di tengah-tengah masyarakat atau diajari orang tuanya walaupun salah secara agama. Maka ini bisa dimasukkan dalam definisi seruan jahiliyah. Kan fanatisme kelompok itu kan ada di semua komunitas ya. Tapi Islam datang mengatakan tidak boleh, ini seruan jahiliyah. Nah berarti kalau orang masih berpegang, kan begitu memang kehidupan kami di sini. Itu nggak bisa, berarti seruan jahiliyah. Tadi disebutkan tentang masalah ramalan hujan turun karena bintang misalnya. Oh, memang sudah begini, tradisi suku kami begini. Islam datang mengatakan itu tidak bisa. Itu sudah seruan jahiliyah kalau dalam pandangan Islam. Ya. Itu juga dengan tadi niyaha, ya, meratapi mayit, itu juga tidak boleh. Dia mengatakan ini biasa tradisi keluarga kami begini, itu tetap tidak bisa. Islam harus jadi tradisi, jangan dibalik, jangan tradisi diislamkan, karena akan sulit, gitu kan? Jangan Islam harus jadikan tradisi, jangan tradisi yang jadikan sebagai Islam, itu nggak mungkin. Ya. Supaya kita Islam ini memang punya standarisasi ya. Yang haram dalam Islam haram di semua wilayah Muslim. Haram bagi semua Muslim. Babi haram, khamr haram, judi haram, zina haram. Haram semua bagi semua Muslim. Di semua wilayah sama. Tutup aurat wajib bagi semua Muslim dan Muslimah. Wajib di seluruh wilayah. Wajib untuk semua Muslim. Selain daripada ini nggak dianggap bagian daripada Islam. Gitu kan? Tapi tradisi suku saya kan biasa memang terbuka-buka. Ya udah ini kami biasa. Nggak bisa, itu berarti bertolak belakang dengan Islam. Kalau Anda mengaku sebagai Muslim, Anda harus jalankan firman Allah SWT. Ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kan begitu memang. Ini diantaranya. Kemudian juga ada yang masih dalam masa jahiliyah ini, orang yang meninggal tetapi dia tidak punya pemimpin. Satu wilayah ada pemimpinnya, tapi dia nggak mau akuin. Pemimpin itu sudah resmi. Ini nggak boleh. Kapan dia meninggal? Meninggal dalam keadaan jahiliyah. Itu yang Nabi SAW sebutkan ya. Dalam hadis yang masyhur riwayat Muslim, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata alaih. Ya. Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa yang sedang menguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah untuk membela dirinya sendiri. Waman mata walaysa fi uluki bai'a mata mitatal jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal di lehernya tidak ada kepatuhan pada penguasa, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sabda Nabi SAW. Ada pemerintah resmi, enggak, saya enggak mau terima. Kenapa enggak mau terima? Oh karena dia jauh dari agama. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia sama Tuhannya. Kita diciptakan bukan untuk ngawasin orang. Sekarang dia sudah jadi pemimpin. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kami akan bersama dengan orang yang sudah menang. Selesai. Itu urusan dia sama Tuhannya kalau dia salah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Setiap komunitas harus ada pemimpinnya. Saleh atau fasik. Kalau orang saleh, alhamdulillah orang dekat sama Allah sekarang. Kita bersyukur sama Allah. Itu idealnya. Tapi kata beliau termasuk orang yang fasik, orang yang jauh dari agama. Waktu itu beliau jadi khalifah ya, jadi raja. Orang di sekitarnya bertanya, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, kalau orang saleh kami faham, tapi orang fasik bagaimana? Kata Ali, kalau sudah terlanjur jadi pemimpin, ingatlah, dengan dia keamanan akan terjaga. Dengan dia perekonomian bisa berputar. Dengan dia seorang muslim masih bisa beribadah di wilayah itu sampai ajalnya datang. Daripada tidak ada pemimpin jadi kacau semuanya. Kan begitu. Tentu kita tidak berharap pemimpin yang zalim. Tapi kalau ada pemimpin yang sudah menang, tidak bisa kita ribut. Pemberontakan kenapa? Pernah Nabi SAW mengatakan akan datang pemimpin nanti sufaha. Jauh dari agama, bodoh. Kata Nabi SAW, sufaha itu jamak daripada safih. Orang Arab kalau sudah bilang safih bodoh sekali. Jauh dari agama. Apa tolak ukurnya? Tidak pernah menjalankan sunnahku.
tidak mau mengambil contoh dari aku. Ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, kita perangi saja. Memberontak, kata Nabi SAW, jangan. Selama mereka mengizinkan kalian sholat. Jangan selama mereka sholat juga, tidak usah. Untuk apa? Kalau masjid bisa dimakmurkan, muslim bisa menjalankan syariatnya, ngapain memberontak? Ya. Apalagi seruan-seruan yang tidak masuk akal, jahiliyah benar ini. Indonesia ini negara togut. Togut dari mana? Tidak ngerti apa-apa tentang togut. Togut itu semua yang disembah selain Allah. Seperti gampang dirikan negara. Kenapa enggak doakan orang kebaikan? Bukankah kita sholat 5 waktu? Masjid bisa dibangun, siapa di sini yang punya uang bisa bangun masjid setiap saat kan? Masya Allah, luar biasa itu. Azan dikumandangkan pakai mikrofon. Antum ke Singapura enggak dengar suara azan. Tetangga kita. Dulu kerajaan Melayu itu. Berubah sekarang, enggak bisa dengar azan. Orang cuma lihat waktu. Azan di dalam masjid. Di Australia enggak bisa dengar azan. Sebelah kita ini. Enggak bisa dengar azan. Indonesia bisa azan. Mikrofonnya berantem. Nah. Silakan mau sholat. Mau itikaf di masjid tinggal silakan. Bangun masjid 1000 silakan. Selama mampu. Masya Allah luar biasa. Kenapa harus memberontak gitu? Sholatnya tenang saja. Begitu juga dengan puasa. Pemerintah iklankan. Puasa Ramadan besok. Menteri Agama sampaikan. Alhamdulillah. Di beberapa negara umat Islam tidak tahu Ramadan. Ikuti negara tetangganya. Gak ada iklannya. Bahkan dilarang puasa. Di sebagian wilayah, tidak boleh puasa. Zakat, ada lembaga, zakat pemerintah. Setiap muslim juga bisa buat yayasan sosial yang tinggal ambil izinnya. Alokasikan zakat, kumpulin sumbangan, sosial bisa. Mau sebarin Quran, mau sebarin buku agama, mau bangun pesantren, pendidikan agama, boarding school, apa saja, bebas. Itu luar biasa. Haji, pemerintah punya program haji. Semua orang mau buat travel umroh haji bisa. Negara togut dari mana? Ini kejahilan ini ya. Akhirnya menyalahgunakan istilah-istilah Islam. Oh jihadlah, bom diri sana sini. Ini neraka jahanam ini menunggu, hati-hati. Ya, gak boleh sembarangan. Bunuh diri. Ya. Ini gak boleh sembarangan. Jadi hati-hati. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal melepaskan diri dari itu, ya pemimpin yang sudah ada, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini termasuk seruan jahiliyah yang harus hati-hati. Kemudian termasuk juga dalam masalah jahiliyah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat ya. Yang pertama, ini termasuk surah jahiliyah, adalah firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 154. Surah nomor 3 ayat 154 yang bunyinya, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Ini contoh seruan jahiliyah yang ketiga yang kita sebutkan, tapi ini digambarkan dalam Al-Quran. Tadi kan ada 4 hal, yang pertama disebutkan dalam hadis ya. Kemudian ada juga tentang orang yang melepaskan diri dari kepimpinan. Kemudian yang ketiga ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu mereka berprasangka buruk kepada Allah. Ini seruan jahiliyah juga. Kata Allah SWT dalam surah Al-Imran 154 terjemahannya, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ayat ini turun tentang perang ya, salah satu peperangan. Ketika itu pasukan muslimin mulai terdesak karena menerima tekanan ya. Tepatnya di perang Uhud, dari belakang pasukan Khalid bin Walid, dari depan pasukan Abu Sufyan mulai kembali untuk menyerang. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan para sahabat, akhirnya mereka tenang, namun berbeda dengan orang-orang munafik ya. Mereka cemas, takut, belum terjadi peperangan sudah cemas, takut, dan mereka bersangka dengan sangka jahiliyah, mengatakan enggak mungkin, mana bisa kita dikasih kemenangan. Lalu mereka meninggalkan kancah peperangan. 300 orang munafik meninggalkan. Jadi mereka berprasangka yang tidak benar. Nah salah satu yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, berprasangka baik kepada Allah walaupun buruk di mata kita ya. Kan rukun iman kita yang keenam, beriman kepada takdir baik dari buruk ya. Misalnya kita berada di satu wilayah, siangnya lebih pendek dari malamnya. Kita maunya bekerja lebih banyak, tapi siangnya pendek, malamnya lebih panjang. Mungkin karena musim dingin misalnya. Wah kok bisa begini? Kayak protes ya.
keputusan Allah SWT. Protes pun tidak ada manfaatnya. Ini bukan manusiawi. Ini sebuah ciptaan Allah yang tidak mungkin bisa berubah. Ini seruan jahiliyah. Gak boleh memprotes keputusan Allah SWT. Ya. Sampai pernah ada sahabat juga didatangi Nabi SAW lagi demam. Lalu kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, semoga Allah ya melaknat atau apa ini, demam ini. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kau melaknat demam itu. Karena sungguhnya dia menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin, gitu kan. Seperti gugurnya daun-daun dari pohon atau apa itu. Ya. Oh kama qala Nabi SAW. Jadi demam pun yang sebenarnya tidak ada orang yang mau demam. Tapi ternyata itu pun tidak boleh dihina. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga perlu untuk digarisbawahi. Kemudian juga termasuk dalam seruan jahiliyah di ayat Al-Quran yang lain, ya, itu tentang mencari hukum-hukum ya, jahiliyah yang dipaksakan untuk diterapkan dalam kehidupan seorang muslim. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yaqilun. Apakah mereka mau mencari hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang yang meyakininya. Jadi Allah mengkritik dalam ayat ini, sebagaimana ahli tafsir mengatakan, orang-orang yang coba untuk mencari hukum-hukum selain hukum Allah SWT dan mengatakan bahwasanya hukum ini lebih baik daripada hukum Allah. Membanding-bandingkan. Ya. Al-Hasan Basri berkata, Ima man hakama bi ghairillah, atau maknanya kurang lebih ya, siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan meyakini bahwasanya hukum itu lebih baik daripada hukum Allah, maka itu termasuk seruan jahiliyah. Kalau ada orang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kemudian dia tidak menganggap itu lebih baik daripada hukum Allah, cuma karena ada upaya untuk mengarah kepada hukum Allah, itu berbeda dengan orang yang mengatakan, enggak, ini lebih baik pasti. Ya. Maka itu beda. Orang yang terjerumus dalam riba, dan dia tahu itu riba, Allah mengharamkan, dan ada upaya untuk meninggalkannya, itu beda. Dengan orang yang mengatakan, tidak, ini pasti lebih baik. Udahlah, nggak usah tinggalkan riba walaupun Allah berfirman. Nah ini berarti membantah hukum Allah SWT. Nah seruan-seruan seperti ini tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, seruan jahiliyah adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kaum wanita setelah masuk Islam, setelah iman, tidak boleh lagi berdandan dan bertingkah laku seperti masa jahiliyah. Ya, berarti bertolak belakang, membuka-buka aurat mereka ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimis shalah. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan tegakkanlah salat. Dalam tafsir Jalalain di halaman 433 disebutkan, wanita yang disebut berdandan ala jahiliyah, yang pertama adalah berdandan yang dilakukan oleh wanita dengan berpenampilan cantik-cantik atau menggoda di hadapan laki-laki, dan ini terjadi sebelum Islam dulu. Sedangkan dalam Islam yang boleh dinampakkan adalah Allah menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 31, wala yubnina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang bisa nampak darinya. Kata sebagian ulama adalah wajah dan telapak tangan saja. Jadi kalau ada orang yang sengaja melakukan menampak-nampakkan ini di hadapan orang, maka otomatis ya berarti dia melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Setiap muslim harus tutup auratnya, gitu kan? Jadi dia harus meninggalkan seruan itu, karena kalau dia memamerkan auratnya dan sengaja menunjukkan bahkan menjadi contoh bagi orang lain, berarti itu seruan jahiliyah. Karena itu tradisi orang jahiliyah dulu di masa sebelum Islam. Setelah Islam sudah tidak boleh lagi. Dan tentu menutup aurat bagi wanita muslimah kewajiban. Allah SWT yang perintahkan, dan itu demi kemuliaan mereka. Ya, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang masalah jilbab dan pakaian muslimah ini, dzalika adna alla yu'zain. Itu tujuan utamanya, salah satu tujuan utamanya adalah agar mereka tidak diganggu. Ya. Apalagi kalau sampai bercadar, menutup auratnya dengan lengkap, orang juga berpikir untuk mengganggunya. Gitu kan? Kalau bercadar orang takut memperkosa dia, ini cantik atau tidak. Ini. Tapi kalau dia terbuka semuanya, terbentuk badannya, menggoda, ini berbahaya. Saya pernah temukan ada beberapa statement disebutkan di buku, kalau ada seorang wanita
dia menutup auratnya dengan sempurna, kemudian dia diganggu oleh orang sampai diperkosa, dan dia coba pertahankan dirinya. Ya, maka si pelaku pemerkosa ini berdosa, yang sedang diperkosa itu mendapatkan pahala karena dia menjaga kemuliaannya. Tetapi beda kasusnya kalau perempuan itu dasarnya memang dia terbuka, telanjang, memang pamer auratnya, akhirnya dia diperkosa, dua-duanya dapat dosa. Si pemerkosa dapat dosa, yang diperkosa dapat dosa karena dia penyebab. Dia penyebabnya. Nah, ini bahayanya masalah-masalah seperti ini. Ya. Ini beberapa dakwah jahiliyah yang harusnya tentu kita tinggalkan, Allahu a'lam. Masuk dalam bahasan kita tentu salah satunya tadi adalah masalah rasisme itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.